Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kekuatan, kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa beribadah kembali, memuji, membesarkan, memuliakan namanya. Kita awali dengan pujian penyembahan. Tuhan, inilah hidupku. Haleluya. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, semua ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa
saat-saat kita lemah, Tuhan sudah menguatkan kita. Haleluya. Di saat kita putus asa, Tuhan memberikan pengharapan kembali. Haleluya, puji Tuhan. Di saat kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di saat sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kebimbangan, haleluya, dalam keraguan-raguan, Tuhan memantapkan iman kami kembali untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita syukuri kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberikan cuaca yang baik, kita diberikan kesehatan yang baik, kita dapat kesempatan lagi. Haleluya, kita gunakan waktu yang singkat ini untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dan untuk merindukan firman Allah untuk kami lakukan untuk kehidupan kami supaya semakin memperkenan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari serahku kita bangkit berdiri, menyanyikan pujian ini beberapa kali lagi. Betul-betul kita serahkan hidup ini dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memakai kehidupan kita, menguasai kehidupan kita. Haleluya.
kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh lagi beribadah kepada Engkau, memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau, melayani Engkau kembali Bapa, mengagungkan nama-Mu yang ajaib, yang heran, yang penuh kasih dan kuasa, yang menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, serta mendengar akan sebagian pesan-pesan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah, kuasa Allah menjamah kami, melawat kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar dengan tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuliakan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Tuhan, Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memulai pujian berikut. Yang selalu setia
senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya mau sedikit bersaksi ya Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu itu mungkin ini perkara yang sangat sepele tapi Tuhan perhatikan. Saya ini butuh wajan grill pan itu loh ya untuk bakar-bakar. Tapi saya nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita. Singkat cerita saya di WA sama guru pembimbingnya anak-anak sekolah minggu. Ibu mau wajan ini? Langsung saya jawab iya saya mau gitu ya. Saya nggak pikir apa-apa. Kemudian singkat cerita lagi ibunya itu datang ke rumah bilang gini, Ibu sebenarnya wajan ini tuh bukan buat ibu loh. Saya kaget, loh kok gitu tante? Iya ini tuh bukan buat ibu. Tapi waktu tadi saya beres-beres bersih-bersih nyiapkan ini, Tuhan itu ngomong dengan jelas di telinga saya kayak gini, kasihkan wajan ini buat Nike. Ibunya ini bingung, Nike salah Tuhan, Nike itu gak pernah nginjak kaki di dapur kalau nggak cari makanan sampai seperti itu ya. Bukan, tapi sampai 3 kali suaranya itu jelas. Pokoknya ini wajan buat Nike. Enggak Tuhan salah. Pokoknya wajan ini buat Nike. Terakhir ibunya itu ingat gini. Oh iya, mamanya Nike kan terima pesanan. Iya Tuhan, aku ingat mamanya Nike pasti butuh wajan ini. Dibawa wajan itu ke tempat saya kan waktu ibunya itu cerita seperti itu saya merinding. Saya ini nggak pernah cerita sapa-sapa loh tante kalau saya ini butuh wajan, ngomong ke Nike pun enggak. Tetapi begitu ajaibnya Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya seperti yang saya butuhkan saat itu. Itu yang saya alami. Yang kedua, saya mengucap syukur, terima kasih kalau tanggal 12 Januari kemarin Nike ini kontraknya habis Bapak Ibu ya. Secara manusia 3 tahun yang lalu waktu dia tanda tangan kontrak, orang-orang pada ngomong gini, kamu kerja di sana cuma 3 tahun, 3 tahun berikutnya nanti setelah selesai kamu mau kemana? Keadaan susah, cari kerja susah, kamu nanti jadi pengangguran. Tetapi firman Allah jelas mengatakan masa depan itu sungguh ada, pengharapan itu tidak mengecewakan. Sebelum masa kontrak itu habis, saya selalu bilang sama Nike seperti ini, Cek, sebelum kamu nanti kontrakmu habis, kamu sudah dapat kerjaan baru. Amin, dia langsung tangkap seperti itu ya Bapak Ibu, dia nggak banyak tanya. Begitu juga saat adik-adiknya itu saya kasih kabar nih, tanggal 12 Cece kontraknya sudah selesai. Dan mereka langsung sepakat, tenang aja Mas, sebelum kontrak habis Cece sudah dapat kerjaan baru. Firman Allah jelas mengatakan ya, apa yang kamu katakan itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Benar Bapak Ibu, firman Allah itu ya dan amin, tidak pernah salah sama sekali. Tanggal 12 itu dia sudah selesai masa kerjanya, tanggal 16 dia sudah dapat kerja di tempat yang baru. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri, kita memberikan yang terbaik buat kita. Kita pujikan lagu ini.
biarlah kami semua menyadari kami semua lahir tidak membawa apa-apa. Dan saat kami pulang, kami tidak bisa membawa apa-apa kecuali karakter yang cocok dengan firman-Mu, juga jiwa-jiwa yang kami menangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Itu yang bisa kami bawa, kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan sementara kami hidup ini, kami boleh pakai kehidupan kami boleh pakai berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami untuk kami persembahkan kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami semua umat-Mu roh yang taat setia, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, sehingga satu saat nanti Tuhan Engkau akan menjadikan kami mempelai-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati hamba pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin sungguh-sungguh, semakin percaya dan taat akan firman Allah, sehingga mujizat Allah, kuasa pertolongan Allah semakin dinyatakan dalam kehidupan kami. Walaupun dunia semakin sulit, tetapi orang percaya kepada Tuhan, orang yang taat setia kepada Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hal urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapi dengan hikmat Allah, kuasa Allah, urapan Allah, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau mau, dan kami boleh menerima dan melakukan firman-Mu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, Tuhan berkati, Tuhan pakai, sehingga anak-anak ini Tuhan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, sungguh-sungguh hidupnya dijamah, diberkati Tuhan. Sejak kecil, haleluya, hidupnya baik dan benar sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan melanjutkan ya beberapa seri tentang doa Yesus ya. Haleluya. Yohanes pasal 17 ini ya sangat luar biasa ya. Satu pasal ini yang berisi hanya kata-katanya Tuhan Yesus ya. Tidak ada kata-kata yang lain ya, kata-kata Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sudah pelajari ya, mulai dari ayat yang ke-9 ya. Yesus itu mendoakan orang-orang percaya yang tumbuh. Perhatikan saudara ya, bukan asal percaya, tapi yang tumbuh, meningkat dari pagar halaman ya, naik ke halaman, kemudian naik ke ruang kudus ya. Ini yang dipelihara, yang didoakan terus oleh Tuhan. Haleluya. Tapi yang tidak mau bertumbuh bagaimana? Ya resiko tanggung sendiri ya, sebab Tuhan sudah menetapkan seperti itu. Ketetapan Tuhan tidak bisa dirubah, peraturan Tuhan tidak bisa dirubah ya. Jadi firman Allah sudah mengatakan banyak yang dipanggil, banyak sekali yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih ya. Banyak gemeruduk, tapi ya itu tadi saudara ya. Apakah orang-orang yang gemeruduk ini masuk pilihan? Jadi kalau kita melihat keselamatan itu tidak bisa dilihat, oh jumlahnya banyak, oh puji Tuhan ya, bukan itu hitungannya. Banyak yang dipanggil, tapi yang dihitung, yang dipilih, yang mau tumbuh, yang mau pikul salib menyangkal diri, yang mau menurut aturan firman Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu yang didoakan oleh Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Kalau sudah jadi miliknya Kristus ya, Tuhan jamin tidak ada yang bisa merebut ya. Tentu ada syaratnya ya. Jadi milik Kristus, milik betul-betul miliknya ya. Jangan sebentar miliknya Kristus, sebentar lagi miliknya setan, sebentar lagi miliknya sendiri ya.
Sekali miliknya Kristus, tetap milik Kristus. Dipengaruhi apapun, tidak, aku ini milik Kristus. Ya, banyak orang yang sudah percaya Tuhan, ya, juga mungkin sudah mengaku jadi miliknya. Waktu ada musibah, masalah, atau kakinya putus, tangannya putus, ya, wes dibilangi orang ini itu, ayo ke sini, ya, cepat sembuh, nggak pakai operasi, ya, pakai sangkal potong dan sebagainya, ya wis pindah. Ini bukan miliknya Kristus. Orang miliknya Kristus tuh walaupun sembuh, nggak sembuh, tetap Yesus. Itu. Ya, jadi ujiannya luar biasa. Kalau mau jadi milik Kristus, kalau mau mempertahankan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Yohanes 17 ayat yang ke-20. Ya, lanjutan doa Yesus. Injil Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan untuk miliknya saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi ini ada kelanjutannya yang didoakan oleh Tuhan. Orang-orang percaya yang kemudian hari, yang akan menyusul. Ya, mungkin itu keluarga kita, suami, istri, atau anak, atau mantu, atau cucu, atau teman-teman, ya, yang mau mulai percaya kepada Tuhan. Nah, ini kalau mereka mau bertumbuh, ya, mereka nanti juga termasuk hitungan menjadi miliknya Tuhan. Kemudian Tuhan juga mendoakan terus. Ya, saudaraku, kalau kehidupan saudara dan saya ini, ya, tidak didoakan Yesus, tidak jadi apa-apa, saudaraku. Ya. Kalah sama iblis. Ya. Sebab iblis itu hidupnya sudah ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Nah, kita ini orang cuma berapa tahun? Dikatakan 70, kalau kuat 80 tahun. Ya. Jadi kalau Tuhan tidak menopang kita, ya, kita tidak mungkin hidup sampai saat ini. Tidak mungkin kita tetap setia sampai saat ini, tidak mungkin. Karena ada yang mendoakan. Yesus terus mendoakan kita. Ya, itu beberapa waktu yang lalu sudah kita pelajari. Haleluya. Nah, saudara kalau mau belajar terus, ya, diulang lagi lewat YouTube, ya. Haleluya. Bagaimana Yesus mendoakan kita. Haleluya. Jadi untuk mereka yang akan menyusul, ya, dan mau terus bertumbuh, itu juga nanti Tuhan akan mendoakan. Ya. Haleluya. Nah, untuk ini saudaraku, ya, orang-orang yang akan menyusul ini, itu tugas saudara dan saya, mencari jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, ya, mendoakan, ya. Haleluya. Mencari yang terhilang, yang mundur, yang terhilang, ya. Itu mungkin karena, ya, belum jadi milik, ya. Kalau belum jadi miliknya itu, dia pikir hidupnya itu miliknya sendiri, terus hidupnya maunya sendiri, yaitu orang halaman, percaya tapi di halaman. Tapi kalau sudah jadi miliknya Kristus dan terus berpegang kepada kebenaran firman Allah, ya, takut sama Tuhan, nurut sama Tuhan, itu orang milik yang di ruang kudus, di ruang suci, jadi miliknya. Haleluya. Jadi kita, saudara dan saya yang sudah jadi miliknya Kristus, kita punya tugas, ya. Sebab mungkin satu keluarga, ya, itu belum tentu semuanya itu miliknya, ya. Ada yang masih main-main, ada yang sekedar, ya, daripada gak nang gereja, ya nang gereja lah. Nah, ini saudara, kita harus memantau, ya. Suami mantau istri, istri mantau suami, orang tua mantau anak, juga anak yang sudah bertumbuh jadi miliknya mantau orang tua. Orang tua aku kok ngene yo, nang gereja ini kok aras-arasen, kepeksa. Nah, jadi bukan berarti orang tua itu sudah jadi miliknya, belum tentu. Bahkan anaknya yang masih kecil sudah jadi miliknya, karena takut sama Tuhan, setia sungguh-sungguh kepada Tuhan, tumbuh terus. Haleluya. Jadi ini saling mengingatkan. Haleluya. Supaya kita semua bertumbuh menjadi miliknya,
seisi keluarga diselamatkan. Haleluya. Itu janji Tuhan. Kisah 16 ayat 32 33. Ya. Itu tidak otomatis ya. Kalau orang tuanya percaya otomatis anaknya percaya. Kalau orang tuanya hidup jadi miliknya Tuhan otomatis anaknya jadi miliknya Tuhan. Oh, belum tentu. Kalau secara manusia orang tua ya melahirkan anaknya jadi miliknya orang tua ya. Tapi secara rohani lain ya, ada proses untuk jadi anaknya Allah ya, betul-betul anaknya Allah, miliknya Allah ya. Memang setiap orang percaya ya, gampangannya itu disebut apa? Anak-anak Allah ya, jemaatnya Allah, betul enggak? Orang percaya. Tapi kalau tidak mau bertumbuh ya, tidak bisa betul-betul jadi anaknya Allah. Cuma sebutan anak-anakku ya, murid-muridku ya, jemaatku, itu cuma sebutan, bukan sebetulnya, bukan sebenarnya ya. Haleluya. Jadi firman Allah juga mengatakan kalau anak itu tinggal di rumah ya, di dalam rumah. Kalau anak-anak, sekedar anak-anak itu di halaman ya, tidak ditinggal di dalam rumah. Haleluya. Kalau kita sampai disebut anak-anak Allah ya, miliknya Allah, itu ada di rumah, di ruang kudus, bukan di halaman, bukan anak-anak sembarangan ya. Puji nama Tuhan. Jadi selaku kita diberi tugas ya untuk memenangkan jiwa-jiwa ini, khususnya siapa? Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Kita ini sudah jadi miliknya atau belum? Apa aku ini orang percaya masih di halaman, apa aku sudah di ruang kudus? Ya. Kalau kita sudah di ruang kudus, sudah jadi miliknya Allah, ya, kita melihat lain, oh duh, anakku ini nang gereja tapi kok modelnya ini begitu ya. Anakku kok gereja tapi kok ya rasanya kok nggak sungguh-sungguh. Nah, ini tugas kita. Selain Tuhan nanti mau mendoakan saudara saya, kita juga berdoa untuk anak-anak kita. Haleluya. Haleluya. Dan bukan hanya keluarga kita, tapi kita mau jadi berkat ya untuk orang-orang di keluarga besar kita ya. Seperti kisah Rasul 16 tadi, itu tidak otomatis ya. Haleluya. Jadi contohnya di dalam kisah Rasul pasal 10 itu siapa itu? Kisah Rasul pasal 10 itu Cornelius ya. Cornelius dia begitu ketemu dengan malaikat Allah ya, dan dia disuruh memanggil Petrus untuk memberitakan firman. Dia ajak seluruh keluarganya kumpul, bukan ulang tahun, bukan pesta, kumpul untuk mendengar firman ya. Sampai akhirnya setelah itu seisi keluarga dibaptis, percaya dibaptis. Jadi kalau Cornelius ini takut akan Tuhan, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya. Malaikat turun ke rumahnya, ya, untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Dia selamat, kemudian dia tidak mau selamat sendirian. Istri, anak, mantu, cucu, kerabatnya semua diundang untuk dengar firman Allah. Ya, haleluya. Sehingga banyak jiwa diselamatkan. Jadi itu tugas kita, saudaraku ya. Haleluya. Memang kesaksian, bentuk kesaksian itu macam-macam ya. Ya, memang kita diberi hikmat, diberi mulut lidah juga untuk ngomong ya, untuk bicara, diberi karakter yang baik untuk kita tunjukkan ya. Jadi macam-macam caranya bersaksi. Haleluya. Roma 10 ayat 14-15. Di situ ya, di slide tidak ada, saya bacakan. Itu singkatnya Roma 10 ayat 14-15.
betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Jadi kalau kita membawa kabar baik, apalagi tentang keselamatan, saudaraku, itu di hadapan Tuhan sangat indah. Ya. Kabar baik, kabar keselamatan tentang Yesus. Ya. Kita minta hikmat Allah, kita minta kekuatan Allah, kita minta keberanian dari Allah, ya, pertolongan Allah untuk ini memberitakan kebenaran firman Allah, memberitakan kabar baik. Haleluya. Ini lebih daripada kita memberitakan kalau ada harga turun atau barang murah, ya. Harga turun, barang murah itu cuma sebentar. Ada makanan enak itu cuma sebentar. Kalau yang mampu beli bisa beli, yang tidak mampu tidak bisa beli. Tapi kalau kabar baik, ya, ini bisa diterima oleh semua orang. Ya, mau atau tidak mau, tapi kita bisa berikan kepada mereka, dan ini sifatnya kekal. Ya, kabar baik dari firman Allah, dari Injil Kristus, itu sifatnya kekal. Haleluya. Nanti mereka mau tidak mau terima atau tidak mau, itu nanti urusan mereka. Yang penting apa? Tuhan sudah memberikan tugas kepada kita untuk memberitakan kabar baik. Ya. Jadi kalau kita memberitakan kabar baik ini jangan terus pakai logika kita. Iya oleh wong iku gelem mau dengar atau mau terima. Itu nanti urusannya Tuhan. Ya. Kadang-kadang mungkin kita memberikan berita kabar baik ini kepada orang yang modelnya sangar, ya, ngedeni begitu, ya. Kita, waduh, orang ini kira-kira kita akan ditolak, mungkin akan dipukul ini. Padahal orang itu hatinya baik. Saudara ngerti tidak? Kalau hatinya baik, wajahnya sangar tapi hatinya baik. Ya, kita salah persepsi. Ya. Kadang-kadang kita pikir, oh, orang ini lemah lembut, mungkin diberitakan firman mau, malah ngelawan, malah kita diolok-olok. Ya. Bisa terjadi kebalikannya, saudara. Jadi untuk memberitakan kebenaran firman kabar baik ini, kita minta pimpinan Roh Kudus, kita minta kekuatan Roh Kudus, kita minta hikmat, keberanian dari Roh Kudus. Haleluya. Nanti selanjutnya Roh Kudus yang bekerja. Kita berdoa, kita sudah sampaikan kebenaran firman Allah, ya, kita sudah tunjukkan kelakuan yang baik, ya. Kita berdoa, haleluya, menjadi satu kesaksian, ya. Jadi, saudaraku, firman Allah yang harus kita beritakan ini tidak hanya di gereja, di mimbar, ya, tapi untuk semua, ya, kalangan masyarakat. Sekali lagi minta pimpinan Roh Kudus. 2 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini pikir, waduh, ini waktunya tidak baik, ya. Wes, istirahat dulu, ya, berhenti dulu. Saya pernah mendapat artikel dari istri saya, ya, itu tentang seorang bapak, kalau nggak salah bapak ini hamba Tuhan, punya anak yang kecil, ya, orang luar negeri. Saat itu musim hujan deras sekali, ya, hujan badai. Padahal bapaknya ini sama anaknya ini tiap hari harus keluar untuk memberitakan Injil, ya, ketemu satu orang, minimal satu orang begitu, ya, memberitakan tentang kabar baik ini. Kemudian waktu hujan badai deras ini, bapaknya bilang, nah, hari ini kita libur, dah. Loh, kita belum Pak, belum melaksanakan tugas Tuhan hari ini untuk mengabarkan Injil, memberitakan kabar baik. Nggak bisa, ini hujan deras, bagaimana? Nggak bisa, ya. Tapi anaknya ini, saudaraku, ya, ngotot terus, saudaraku, ya. Haleluya. Jadi akhirnya, ya, anak ini diluluskan oleh bapaknya. Sudah, ya, kamu, ya, jalan sendiri, ya, hati-hati, ya. Ini luar biasanya, saudaraku, ya. Jadi baik atau tidak baik waktunya, tetap melakukan firman Allah. Ini bukan pekerjaan yang mudah, saudaraku, ya. Ada banyak kesaksian tentang seperti ini, ya. Orang berjanji sama Tuhan, ya, tiap hari aku harus keluar menemukan satu orang, minimal satu orang. Cuaca apapun, situasi apapun, tidak peduli.
Banyak kesaksian tentang ini, saudaraku. Satu saat ada orang yang hujan begitu ya, hujan deras. Seorang pemuda ini dia sudah komitmen sama Tuhan untuk mencari jiwa, untuk membagikan kabar baik ini. Dia jalan di tengah kehujanan itu ya, sampai jauh kok enggak ketemu orang. Namanya hujan, ada orang sudah keluar. Tapi setelah dia melewati satu dekat jembatan, di situ ada seorang yang akan bunuh diri, akan melompat dari jembatan itu ke sungai. Ya. Nah, ketemu sama yang ini, yang memberitakan kabar baik ini, yang Bapak Payung ini. Ya. Kemudian ngomong, akhirnya ya singkat ceritanya orang ini tidak jadi bunuh. Wah, itu berkat yang luar biasa. Tidak ternilai itu, ya. Dapat kekayaan berkat yang luar biasa. Satu jiwa bertobat, kerajaan sorga bersorak-sorai. Lebih dari dapat mercy, lebih dari dapat uang miliaran. Harganya satu jiwa itu tidak terhitung. Sebab apa? Tidak terhitung, tidak ternilai. Tidak ada orang bisa bikin manusia. Darah aja tidak bisa. Orang otak-otak ahli darah, mau bikin darah, tidak bisa. Pakai uang bertriliun-triliun pun mau bikin satu tetes darah, tidak bisa. Ya. Jadi kalau kita selamatkan satu jiwa, itu lebih dari seisi dunia ini nilainya. Itu nilai di hadapan Tuhan itu seperti itu. Ya. Kita tadi sudah nyanyi ya, kita datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Tapi jiwa yang bisa kita menangkan oleh pertolongan Tuhan, itu kita nanti jadi paling kaya di surga. Ya. Tidak kaya di dunia ini tidak masalah. Sebab dunia ini cuma 70-80 tahun. Tapi kerajaan surga 1000 tahun disambung sampai kekal. Kita akan kaya di sana. Amin. Pilih kaya mana? Di sini apa di sana? Siapa yang pilih di sini yang angkat tangan? Tidak ada. Ya. Kaya di sini. Kaya ada orang iri, disantet, dicuri, dirampok, dibunuh. Kalau kaya di sini. Tapi kalau kaya di sana, siapa sih mau ngerampok? Ya. Amin, saudaraku. Mari kita buka hati pikiran kita untuk mengerti kebenaran firman Allah. Haleluya. Jadi saudaraku, kita cari jiwa itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menggenapi kedatangannya. Ya. Matius 24 ayat 13. Kalau jumlah bilangan orang yang percaya ini sudah ganap, itu Tuhan akan segera datang. Tuhan datang, bukan pakai segera, Tuhan datang. Ya. Jadi kalau sekarang ini berita firman Allah lewat YouTube, itu sudah masuk di mana-mana, ya. Tapi itu masih kurang cukup, tidak cukup. Sebab apa? Yang orang yang miskin di gunung-gunung tidak punya HP, ya tidak bisa pakai buka YouTube, betul nggak? Itu harus ada orang yang ke sana. Ya. Ada misioner-misioner yang ke sana ke pedalaman. Ya. Yang mungkin di sana tidak ada sinyal, ya toh? Tapi orang harus datang ke sana memberitakan kabar baik itu. Ya, sebab itu kita juga berdoa untuk para misioner ya, yang ditugaskan ke pelosok-pelosok yang tidak ada HP, yang tidak ada sinyal. Itu mereka, perjuangan mereka luar biasa, taruhan nyawa. Ya. Haleluya. Jadi kita berdoa. Saya percaya Tuhan Yesus juga berdoa untuk misioner yang ditugaskan di daerah-daerah ini. Dan kita juga turut berdoa untuk orang-orang yang diutus Tuhan ini. Haleluya. Untuk menggenapi kedatangan Tuhan. Haleluya. Kemudian yang kedua, kita masuk yang kedua, yaitu kita ini bukan hanya berdoa atau mendoakan atau membimbing orang-orang yang akan percaya, tetapi kita mau terus bimbing mereka supaya mereka menjadi satu kesatuan, ya, menjadi satu kesatuan. Ya. Memang teorinya gampang, ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mempersatukan ini kalau tidak ditolong Tuhan tidak bisa. Ya.
mengumpulkan orang, ngumpulkan aja angel, apalagi untuk menjadi satu hati, satu pikiran, satu iman. Semua orang namanya manusia kan punya pikiran sendiri-sendiri, punya pendapat sendiri-sendiri, punya karepe dewe. Bagaimana bisa bersatu kalau tidak Tuhan yang menjamah? Ya. Haleluya. Jadi saudaraku, orang yang sudah jadi milik Tuhan ini punya tugas yang besar, ya. Berdoa dalam roh dan kebenaran sampai ada urapan Allah, sampai bisa mempersatukan, ya. Membawa damai, ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, dia disebut anak-anak Allah. Ini anak-anak Allah, miliknya Allah. Nah, ini tugas kita juga, ya. Haleluya. Yohanes 17 ayat 21 dikatakan, di slide ada ya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Haleluya. Ini kehendak Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Kita ini umat orang percaya ini, Tuhan mau supaya kita menjadi satu tubuh Kristus, ya. Satu, menjadi satu. Haleluya. Orang dari miliknya Tuhan, ya, itu belajar bersatu. Haleluya. Kalau ada satu yang sakit, ya, namanya satu tubuh, ya. Kalau ada yang sakit, satu yang sakit, semua merasa ikut sakit. Aduh, kasihan, ya. Kalau ada satu diberkati, ya, kita turut bergembira. Itu namanya satu tubuh. Jangan ada yang lain diberkati terus iri, terus mangkel. Enak itu diberkati. Nah, ini tidak satu tubuh, belum satu tubuh. Kalau ada orang yang sakit, aduh, orang itu, kita dengar orang itu sakit, kena kecelakaan dan sebagainya, terus kita rasakno yo. Nah, itu namanya belum satu tubuh. Kita ikut prihatin, kita ikut turut, aduh, kasihan, ya. Itu bukan hanya berlaku untuk saudara seiman saja. Kalau kita melihat tetangga-tetangga, orang-orang yang belum percaya, mengalami musibah, masalah, aduh, kasihan, ya. Walaupun kita ini tidak masuk di dalamnya, tetapi kita punya rasa belas kasihan. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan ingin seperti ayat ini dikatakan, Bapa di dalam Aku di dalam Engkau, Aku di dalam Bapa, agar mereka juga di dalam kita. Jadi kita ini sama Yesus sama Bapa itu bisa menyatu. Ya. Seperti saat ini kita bisa bersekutu, ya. Itu kita bersekutu bersama Bapa, bersama Yesus, bersama Roh Kudus. Kita semua ini tubuh Kristus jadi satu seperti Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu kita harus melekat, ya. Menjadi satu itu melekat, ya. Kita tidak ketemu muka, ya. Mungkin ada seperti zaman pandemi beberapa waktu yang lalu, tapi hati kita tetap ingat, mendoakan. Itu namanya menyatu, ya. Orang ini kok tidak datang, ya, bagaimana keadaannya, ya. Tadi saya ngomong sama istri saya, ada jemaat yang biasanya kesini juga orang tuanya, ya. Terus kita bilang, orang tuh, ya, ibunya ini sudah tua, ya, mungkin sekarang ini 80-an, ya, umurnya. Orang tuh gimana ya, Maya? Apa orang itu masih hidup atau bagaimana? Terus anaknya bagaimana, ya? Dulu ke gereja tempat ini, sekarang ke mana mereka, ya? Haleluya. Nah, jadi kalau ada satu kesatuan itu diingatkan untuk didoakan, ya, untuk didoakan supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, ya. Walaupun ke tempat lain tidak masalah. Yang penting mereka itu tetap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi melekat seperti carang pada pokoknya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya, itu artinya melekat, ya. Haleluya. Terus diingat, terus didoakan, ya. Haleluya. Kemudian apa? Menjadi satu itu karena hatinya juga melekat, ya.
hatinya melekat. Satu hati, ya. Kalau ada masalah, ada persoalan, kita turut berdoa, kita turut ya merasakan keadaan mereka bagaimana, ya. Satu hati. Mazmur 91 ayat 14, hatinya melekat, ya. Maka Tuhan akan meluputkan. Haleluya. Jadi kalau kita saling menguatkan, ya, saling berdoa, itu nanti ada pertolongan besar. Apalagi sama-sama sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Doa orang benar itu besar kuasanya. Haleluya. Jadi ini penting, saudara, ya. Bukan berarti kita hanya mengandalkan orang lain yang hidup benar, tapi kita sendiri juga semua harus hidup benar. Orang benar itu besar kuasanya. Kita bisa mendoakan anak, mantu, cucu, keluarga besar kita, orang-orang, sahabat-sahabat, teman-teman kita yang mungkin banyak masalah, banyak problem, ya. Haleluya. Mari orang yang lebih rohani mendoakan yang belum rohani. Haleluya. Memberitahu, memberi nasihat, ya, kepada yang belum sungguh-sungguh. Haleluya. Supaya semuanya boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tadi dikatakan kita bersatu, menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Seisi dunia ini ya belum banyak yang belum percaya bahwa Yesus itu utusan Allah. Semua agama mengaku punya utusan masing-masing. Ya. Mungkin kalau kita yang dikatakan agama Kristen ini, ya, Yesus itu utusan Allah. Tapi kalau agama yang lain-lain, kepercayaan yang lain-lain, dia punya utusan sendiri. Utusanku ini, utusanku ini, utusanku ini. Ya. Loh, utusannya kok banyak? Tapi kita harus tahu. Ya, kita harus bisa bedakan. Apa bedanya utusanmu dengan utusanku? Kita harus tahu bedanya. Utusan kita ini, Yesus, dia berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini utusan yang ini. Kalau utusan yang lain tidak pernah ngomong seperti itu. Aku lo jalan. Tidak berani, saudara. Ya. Jadi utusan memang banyak, tapi satu yang berani mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau utusan, sekedar utusan, ya lahir dari manusia. Utusan kita itu lahir bukan dari hubungan suami istri secara manusia. Utusan kita ini lahir dari roh. Ini utusan yang lain, apa lahir dari roh? Tidak ada lahir dari hubungan suami istri. Tapi Yesus lahir, muncul, diciptakan, lahir dari roh lewat Maria tanpa persetubuhan. Nah ini bedanya utusan di situ. Nah, kita harus mengerti dan kita bangga punya Allah seperti Engkau. Dan Yesus mengatakan apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa itu satu. Sepertinya kan dua, ya toh? Yesus di dunia, Bapaknya di sorga. Tapi Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus. Ya. Waktu Filipus tanya, ya, Yesus, tunjukkan Bapa itu kepadaku, itu cukup bagiku. Terus dia bilang, Yesus bilang, Filipus, kamu itu sudah lama ikut aku, ya, mengiring bersama-sama dengan aku. Masa kamu itu tidak tahu? Kalau kamu sudah melihat aku, kamu itu melihat Bapa. Memang ini tidak masuk logika, saudara.
Yesus mengatakan, aku ini ya Bapak. Bapak itu ya aku. Ini saudaraku, tidak bisa diterima dengan logika manusia, dengan pengertian manusia. Tapi kalau kita percaya firman Allah, kita mau merendahkan hati, merendahkan diri kita, pikiran kita ini bisa terbuka, mata rohani kita ini bisa terbuka, kita bisa percaya satu-satunya utusan hanya Yesus. Kalau tidak melalui aku, tidak selamat. Sepertinya kan egois. Mosok cuma melalui Yesus. Nah, yang mengatakan mosok, yang mengatakan tidak percaya ini karena belum dapat kasih karunia. Ngengkel, ngelawan, bantah seperti siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, bahkan orang Yahudi sendiri, umat pilihannya sendiri, Israel. Itu ngengkel, sebanyak yang ngengkel. Kamu tuh manusia biasa kok menyamakan dirimu dengan Allah. Ya. Ini sudah. Kalau sudah begitu sudah, kita tidak bisa apa-apa. Ya, biar Roh Kudus yang berbicara. Nanti kalau satu saat dia ketemu Yesus, dia baru mengaku, iya, Yesus ini Allah. Yesus ini anak Allah, dia juga Allah. Ya. Jadi perlu pertemuan pribadi dengan Yesus, baru bisa mengakui, oh Yesus itu Allah. Aku punya pengalamannya. Kalau orang belum punya pengalaman ketemu Yesus, oh Yesus itu manusia, Yesus itu Superman, Yesus itu orang pintar, orang hebat, bukan Allah dia. Ya, saking ketepaan orang jadi orang pintar, orang hebat. Ya, itulah jawabannya, saudara. Kita lihat banyak contoh di Alkitab ya, seperti Paulus ya. Dulu namanya Saulus ya. Dia tidak percaya Yesus, dia menganiaya jemaat untuk mencerai-beraikan, bukan untuk menyatukan. Ya. Setelah dia ketemu Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, ketemu Allah sendiri, dia mengakui, engkau Yesus, engkau Allah, engkau Tuhan. Kemudian bagaimana kehidupannya? Dulu mencerai-beraikan, membunuh orang percaya. Sekarang apa? Mempersatukan. Ini mengumpulkan dengan resiko yang besar, nyawanya harus siap-siap mati. Ini Paulus ya. Kita sudah membaca firman Allah ini. Itu karena mengenal satu-satunya utusan Allah, Yesus, tidak ada yang lain. Ya. Masih banyak orang Kristen yang masih di halaman, belum percaya sungguh-sungguh, masih ngengkel. Kok egois gitu ya? Kalau enggak lewat Yesus gak selamat dah. Lewat lainnya masuk gak iso dah. Masih ngengkel dalam. Kalau saudara dan saya masih ngengkel, ya, seperti itu yang saya katakan tadi, minta ampun sama Tuhan, berdoa. Tuhan celikkan mata rohaniku, buka pikiranku. Kalau enggak gitu tetap ngengkel sampai mati. Yang sudah terima kasih karunia bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Yesus sebagai Allah, bersyukurlah, itu anugerah. Anugerah, karunia Allah, pemberian Allah. Kalau enggak bisa, tetap jadi orang mengengkel tadi, saudara. Ya. Jadi saudaraku, kalau kita bisa menyebut engkau Tuhanku, engkau Allahku, ya, oh itu bukan karena kita, karena Tuhan. Sebab itu Yesus bilang apa? Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Bukan Allah tok, Yesus. Seisi dunia ini kebanyakan mereka percaya kepada Allah saja, tapi tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa selamat. Sebab keselamatan itu di dalam Yesus, utusan ini. Ya. Kalau kita tidak percaya kepada utusannya, ya, Tuhan bilang apa? Orang yang diutus itu sama dengan yang mengutus. Artinya apa? Yang mengutus ini memberi kata-kata atau memberi pesan-pesan lewat utusan disampaikan kepada orang lain. Kalau orang lain ini percaya pada utusannya, berarti percaya kepada yang mengutus. Ngerti saudaraku ya?
Jadi utusan Yesus ini utusan Allah. Kalau kita percaya sama Dia, berarti kita percaya sama yang ngutus, atasannya lagi. Ya, puji nama Tuhan. Ya, mari saudaraku, kita bersyukur. Kita jadi berkat bagi banyak orang, kita jadi garam, kita jadi terang, supaya dunia ya percaya Engkaulah yang mengutus Yesus. Ya. Supaya orang lain bisa melihat. Jadi orang Kristen ini harus jadi terang, ya, jadi garam, supaya orang melihat, oh, kehidupannya Yesus itu seperti ini. Ya, istri saya sering kali menyampaikan ilustrasi, bukan ilustrasi, itu contoh atau ilustrasi ya, tentang anak Buddha yang jualan jeruk yang di kereta api stasiun ya. Ada orang keburu-buru mau sepurnya sudah mau berangkat, anak yang jualan ini kesenggol begitu ya, keranjangnya numplok ya, jeruknya kececeran semua. Orang ini kembali, kemudian dikumpulkan di jeruk itu, dimasukkan keranjang itu ya, walaupun dia ketinggalan kereta api. Kemudian anak si penjual jeruk ini mengatakan, apakah kamu Yesus? Karena dia sudah mendapat pertolongan. Jeruknya keleleran, tidak digeletakkan, mau dia buta, tapi dikumpulkan, dimasukkan keranjang kembali. Ya. Mungkin ya, orang ini bilang minta maaf sama anak penjual jeruk ini. Dan anak ini bilang, apakah engkau Yesus, kok baik seperti itu? Salah mau minta maaf, salah kemudian menolong kembali. Ya, nah, saudaraku, jadi kita bisa Tuhan pakai supaya dunia tahu, dunia tidak bisa melihat Yesus, tapi dunia bisa melihat Yesus di dalam diri kita. Ya, ini saudaraku, kita itu sebenarnya tidak layak, sebab kita ini kemana-mana harus menyandang nama Yesus. Kita kemana-mana ini gambarannya Yesus. Bagaimana model kita? Seringkali tidak cocok, kurang cocok, sama tetangga tidak baik, sama ini itu masih ada benci, musuhan, gegeran, iri, ya. Tidak menggambarkan Yesus. Terus bagaimana dunia bisa tahu bahwa Yesus itu utusan Allah? Yesus yang ada dalam diri kita itu utusan Allah. Bagaimana mereka mau tahu, bisa tahu kalau kehidupan kita tidak cocok firman? Ya, mari kita belajar, ya. Mumpung masih hidup, masih ada kesempatan memperbaiki. Jadi orang yang baik kepada semua orang. Ya. Saya satu saat sama istri ya beli sate klopo ya, sate kelapa itu di gereja Katolik sana. Ya. Istri saya itu kan suka jadi wartawan, ngomong-ngomong, tanya-tanya. Dari mana Pak? Anaknya piro? Kerjanya apa? Rumahnya mana ya? Suka ngomong-ngomong. Bukan pilih-pilih saudara ya. Ingat, ada orang yang mau ngomong orangnya kira-kira gimana ya, tapi istri saya ini tidak pandang bulu, dari rendah sampai numpak Mercy, numpak helikopter dijak omong kabeh ya, dari pemulung sampai penggede semua kalau ketemu diajak ngomong ya, ngomong, setelah makan selesai ya kita pulang, mau naik mobil ya pulang, mau pergi tempat lain ya. Kita ini belum pintunya mobil ini belum ditutup ya. Orang yang ngomong-ngomong sama istri saya itu yang ngomong sama istri saya itu ngomong sama yang jual sate. Aku gak tumon ana wong kaya wong apa lagi kaya Cina ya toh, kan kata Cina ya. Aku gak tumon ana wong Cina ngejak ngomong wong Jawa. Itu pintu kita belum ditutup, dia ngerasani begitu, kita ini dengar. Bagaimana? Kita menunjukkan bahwa kita ini ya mau menunjukkan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita, menghargai semua orang. Ya,
Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Bahkan apa? Kita harus bisa menunjukkan musuh kita ampuni. Ya. Haleluya. Sampai firman Allah mengatakan orang lain ini dibuat bertobat. Orang yang membenci kita menjadi baik sama kita. Bagaimana? Kalau dimusuhi orang, kita boleh dimusuhi orang, sebab orang Kristen banyak musuhnya. Banyak yang memusuhi, bukan banyak musuhnya ya. Banyak yang memusuhi. Kita hidup benar, dimusuhi. Jangan kita hidup ngawur. Kalau hidup ngawur, hidup salah, medit, jelek, dimusuhi, itu salah dewi ya toh. Tapi sudah hidup benar, sudah baik sama orang, saya tetap dimusuhi. Nah itu menunjukkan kita ini milik Kristus. Sebab kita bukan milik dunia. Dunia benci sama kita karena bukan miliknya. Ya, itu firman Allah mengatakan, kamu dibenci, aku sudah lebih dulu dibenci. Karena aku bukan dari dunia. Sebab itu kalau kamu dibenci, berarti kamu ini bukan dari dunia. Otomatis itu. Jadi kalau sudah dibenci, sudah hidup benar, hidup nurut firman Allah, dibenci, disatroni, puji syukur. Kenapa? Hidupnya cocok seperti Yesus. Kalau kita tidak dibenci orang, berarti kita sama dengan dia, ya toh? Ngerasani kini, ngerasani kuno, yo melong ngerasani supaya gak dibenci. Coba yang lain ngerasani saudara diem aja. Hati-hati loh, iku moto-moto loh, menengahi loh, kok kon diwadul loh. Betul gak? Ya. Memang kita nih bukan dari dunia. Firman Allah mengatakan kamu bukan dari dunia seperti aku. Sebab itu dunia membenci kamu, tapi dunia sudah membenci aku lebih dulu. Yesus itu salahnya apa sih? Kok di mana-mana dilawan, dibenci, ya, diiri, nyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang bisu, orang tuli, mati dihidupkan, dibenci. Orang lain disembuhkan, orang lain dihidupkan, awake dhewe mati. Loh, sampai seperti itu, Saudara. Dinyek karo-karuan. Bersyukur. Kalau saudara dinyek seperti itu, berarti saudara sudah seperti Yesus. Kalau saudara belum dinyek seperti itu, saudara masih milik dunia. Boloku iki, ya. Ngomong elek, kadut belok elek. Ya. Jadi saudaraku, ini waktunya tidak nututi, saudaraku, ini perlu disambung lagi. Satu contoh lagi, saudaraku, ya. Haleluya. Namanya satu kampung itu kan ada PKK. Di sini siapa yang tinggal di rumah tidak ada satu tempat tidak ada PKK-nya? Ada? Tidak ada PKK. Kalau RT nih, kartu RW ini, semua kan ada. Istri saya ini, ya. Kalau ada, seringkali ada PKK. Kalau Tuhan izinkan datang, dia datang. Kalau Tuhan izinkan tidak datang, dia tidak datang. 1 tahun itu PKK 12 bulan dah, ya. Berapa kali PKK? 12. Istri saya belum tentu datang 1 kali. Apa dipaido mbek wong sak kampung? Kalau saudara datang gimana? Bolak-balik. Dipaido enggak? Dirasa-rasani enggak? Oh pasti tuh. Tapi orang-orang ini di kampung kita ngerti sopo Bu Henry. Aku kenceng. Cocok firman. Justru kalau istri saya datang, namanya PKK kan biasanya rame itu. Rame ini, ya. Rame itu, gosip sana, gosip sini, ya toh. Lek bojoku teko, ya. Ini ternyata. Ya. Sirep. Ngerti sirep, Bro? Apa sirep? Kakak kayak ngomong, ono Bu Henry lho, ono Bu Henry lho, ojo ngerasani wong, ono Bu Henry. Nah, jadi mereka ndak seneng, mereka tambah seneng kalau Bu Henry teko apa gak teko? Teko apa gak teko? Gak teko. Aku iso warta berita dari ujung langit sampai ujung bumi. Tapi kalau ono Bu Henry, kawan ini macam-macam. Nah, itu sebabnya ya itu tadi. Dan orang-orang juga tidak tidak memarahi atau bagaimana dengan Bu Henry.
Haleluya. Karena apa? Jalani kebenaran ini. Ya. Memang harus tanggung resiko. Ya, mungkin ada 1-2 yang ngerasani dan macam-macam. Ini selaku ya, supaya mereka bisa melihat, dunia tahu bahwa Yesus utusan Allah itu ada di dalam diri kita. Ya. Haleluya. Memang selaku jadi orang Kristen, jadi miliknya Kristus, itu istilahnya harus CJDW. Ya. Kasarane nyeleneh, ya, nurut firman itu nyeleneh, nurut dunia, tapi nurut Tuhan tidak nyeleneh. Nurut firman itu diomong gila, itu nurut dunia, tapi nurut Tuhan tidak gila, justru sing waras. Jadi kalau kita tidak nurut firman, kita ini waras apa enggak? Kita waras apa enggak? Gak waras. Nurut firman itu memang ya aneh-aneh. Kalau kamu ditampar pipi kirimu kayak ono sing kanan, kira aneh enggak? Nurut dunia. Oh ya antemet balik. Kok enak mari ditampar kiri malah dikeno sing kanan. Antemen balik. Nah, kalau kita bisa nurut firman, nyeleneh nurut orang dunia, itu berarti kita sudah cocok firman. Haleluya, haleluya. Supaya dunia tahu dan melihat. Haleluya. Yang ketiga, supaya dunia tahu dan melihat. Kita baca ayat ini, ayat 22 ya, secara cepat. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya, haleluya. Tuhan memberikan kemuliaan. Apa kemuliaan ini? Supaya mereka jadi satu. Orang bisa jadi satu, ya. Itu kalau tidak diberi roh kemuliaan, ya, nanti kita pelajari tentang roh kemuliaan ini, tidak bisa jadi satu. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Sebetulnya kemuliaan itu, arti kemuliaan itu apa? Kemuliaan itu salib. Kemuliaan itu sengsara. Kemuliaan itu penderitaan. Ya. Jadi tidak ada orang ujuk-ujuk jadi mulia itu. Kalau kita mau menderita karena Kristus, ya, itu dalam surat Petrus dikatakan roh kemuliaan itu ada padamu. Kalau kita mau dihina, direndahkan, disepelekan, tidak dianggap, kita mau nerima dengan tulus hati, itu roh kemuliaan itu turun atas kita. Haleluya. Orang kalau tidak bisa rendah hati, tidak bisa merendahkan diri, sombong di luar atau sombong dalam hati, itu tidak bisa, ya, tidak bisa dapat kemuliaan Tuhan, tidak bisa bersatu. Orang sombong kepeduk sombong, apa? Kau ngene, aku ngene. Ya, ini. Kalau ada orang tidak bisa merendahkan hati, tidak bisa merendahkan diri, ya, tidak bisa mengosongkan diri, itu tidak mungkin bisa bersatu. Suami istri bisa bersatu, ya, itu karena apa? Ada salah satu yang mau ngalah, ada yang salah satu mau merendahkan hati, mau merendahkan diri, ya, mau mengosongkan diri, menyatu. Oh, terlebih bagus lagi kalau dua-dua sama-sama merendahkan hati, merendahkan diri, mengosongkan diri. Tadi kita nyanyi apa? Hati sebagai hamba, ya, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Jadi hamba, ya, haleluya. Supaya dunia tahu dan melihat, ya, haleluya, Kristus ada dalam diri kita. Kita bisa menyatu, tidak ada gap-gapan, ya. Ya, kita bersyukur saudara ikut ibadah di tempat ini, ya. Jemaatnya tidak banyak, ya.
mudah-mudahan ya, dan saya yakin tidak ada gap-gapan ya, yang terpelajar sama tidak terpelajar ya, bisa yang kaya ngelompok dewe, yang miskin ngelompok dewe. Coba kalau jemaatnya banyak ya, di situ kita bisa melihat gap-gap. Aku bolone iki, aku grupe iki, aku ya, kelompoknya ini tidak bisa menjadi contoh untuk dunia. Padahal ayat ini mengatakan supaya mereka menjadi satu ya, sama seperti kita adalah satu. Allah Bapa, Yesus Roh Kudus, dan umat pilihannya, umat yang dimilikinya itu menjadi jadi satu. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, untuk menjadi satu, haleluya, di dalam Kristus, itu salah satunya punya tujuan supaya dunia melihat ya, kehidupan orang percaya ini kayak apa sih, apa bisa dijadikan teladan, apa bisa dijadikan contoh ya, baik secara pribadi, keluarga kita ya, anak-anak ya, haleluya, bagaimana ya, jangan sampai ya keluarga kita sendiri tidak bersatu ya. Memang mempersatukan satu kesatuan itu kalau tidak ditolong Tuhan tidak bisa. Anak, suami, istri, anak, mantu, cucu bisa satu gereja, itu mujizat. Seperti Nuh di Bahtera ya. Waktu itu Nuh belum punya cucu ya, suami istri, Nuh dan istrinya, kemudian ketiga anaknya sama ketiga mantunya ya, 8 orang di Bahtera Nuh, semua diselamatkan. Jadi jangan sampai ya satu keluarga ini tercerai-berai ya. Anak mulai kecil dididik sekolah minggu ya, kalau misalnya pindah tempat ke luar kota, luar pulau, luar negeri, cari gereja yang betul-betul dipimpin roh ya, hamba Tuhannya, pelayan Tuhannya, pengajarannya ya, itu mulai kecil dibimbing terus, sehingga terus gak aku nang gereja kene mah enak akeh koncone kono sugih-sugih lho, kene melarat-melarat aku kok oleh jodoh wong melarat. Ya, kalau jadi orang tua yang enggak ngerti firman, tidak hidup dalam kebenaran, ya wis gak apa-apa nak rono. Jadi mbok bapaknya ke sini, anaknya ke sini, yang satu ke sana, yang satu sana, wis gak karu-karuan. Bisa dikontrol hubungannya mereka, keadaan mereka. Tidak bisa. Kumpulan mereka bagaimana? Oh, tidak bisa. Tapi kalau bisa satu gereja, ya, sama-sama terus, ya, itu indah di hadapan Tuhan. Amin. Itu satu Bahtera yang hidup seperti Nuh, seisi keluarga diselamatkan. Haleluya. Dan bukan hanya begitu saja, saudara, kumpul menjadi satu itu bagus, tapi semuanya harus tumbuh sampai sempurna yang terakhir. Ya, mestinya masih banyak yang perlu kita bicarakan, tapi ya biarlah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Yang keempat, Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu ya. Jelas bolak-balik dikatakan agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, Yesus itu utusan Allah. Engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Haleluya. Tuhan kepengen dunia ini tahu ya bahwa kita ini bisa sempurna. Saudara dan saya ini bisa sempurna. Ya. Kalau orang berbicara tentang kesempurnaan, yo kanelan, urip donya kok iso sempurna. Bolak-balik gawe dosa kok iso sempurna. Ya. Sempurna itu bukan berarti kalau tinggal di gunung sendirian, gak ketemu orang itu bisa sempurna. Tinggal di satu villa, di satu tempat ibadah di pegunungan, tidak kumpul orang, itu bisa menjadi sempurna? Oh, belum tentu. Yang namanya walaupun orang itu di gunung, pikirannya bisa melayang kemana-mana, betul enggak?
bisa kepengin kemana-mana. Tapi sempurna itu justru kita di lingkungan dunia ini. Kita berjalan, bergaul dengan Allah, kita mengerjakan pekerjaan Allah, ya, seperti Henokh, seperti Elia, ya, itu membuat kita sempurna. Haleluya. Jadi sempurna itu bukan nunggu nanti di sorga, ya. Sebab Ibrani 10 ayat yang ke-10, 14, di situ dikatakan kesempurnaan Allah itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Ya. Kesempurnaan Allah itu sudah ada. Sudah diberikan. Tinggal kita mau mengembangkan. Seperti yang kasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, ya. Kalau yang dikasih 5 talenta ini mau mengembangkan, dia dapat 5 talenta. Yang satu ini dablek, ya, ngengkel, males. Dikasih 1 talenta, aku kayak dikasih 2, tak simpen aja. Ya mati, ya hilang, tidak dapat apa-apa. Jadi kesempurnaan itu, ya, sudah diberikan kepada kita. Talenta-talenta Tuhan, karunia-karunia Tuhan sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita mau mengembangkan atau tidak, ya. Saya menyadari diri saya sendiri, saudara. Semestinya kalau saya ini orangnya tekun, ya, tekun sungguh-sungguh kayak istri saya ini, saudara, ya. Itu rahasia firman Allah itu, waduh. Kalau nulis sehari itu mungkin gak cukup. Sebab apa? Ya itu, kalau kita sungguh-sungguh, itu ayat Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan itu berkembang terus, ya. Seringkali istri saya mengatakan apa? Dapat ini, dapat itu, dengar ini, dengar itu enggak berhenti-berhentinya, saudara. Ya, istri saya itu wah, rajinnya, ya. Itu tadi, ya, karunia dari Tuhan, rajin. Kalau saudara lihat, kalau saudara dapat terima apa? WA atau apa dari HP istri saya, ayat-ayat itu ditulis sih. Terus saya tanya, "Rumah, sakmene akeh ini lho, diketik di situ-situ." Iya, katanya. Saya ngetiki ngene mencolot keliru mah. Nah, mencolot tak iki gak tepak gitu, ya. Kan kecil-kecil melingsing habis sudah kadung banyak dilihat, loh gitu misalnya keliru jadi dibabus lagi. Gak mari-mari, so. Tapi istri saya tekun setia. Itu kasih karunia lagi dapat dari Tuhan, ya. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan ingin kita sempurna. Sempurna itu sebetulnya enggak sulit kalau kita mau. Sempurna itu sudah mulai di dunia ini, terus nanti lanjut sampai ke surga. Jadi enggak nunggu di surga dulu, ya. Sebab kesempurnaan itu ada dalam diri kita, ya. Nanti dibaca Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Sudah dikuduskan, sudah disempurnakan. Haleluya. Istilahnya kita ini sudah punya modal, tarik ngembang noae saya. Seperti saya punya contoh ilustrasi sendiri, ya, Tuhan yang berikan kepada kita. Ada 3 anak dikasih telur, ya, telurnya ayam kampung, ya. Telurnya ayam kampung itu kan hidup, ya. 3 anak dikasih satu. Yang satu ini kepengen apa? Waduh, enak endoki, ya. Tak dadar. Wah, kayak makan besek gontek rong piring, ya. Wis dipecah, dadar dimakan. Yang satu lagi, wah aku suka godok ini dikasih garam sama merica, enak. Wis digodok, ya. Yang satu ini apa? Yang satu ini, ya, semua sudah diceritani, saudara. Ini hidup, ya. Kalau kamu pelihara, pelihara baik-baik, nanti bisa netes keluar ayamnya. Yang satu ini percaya, ya. Nggak nuruti keinginannya. Yang satu keingin mangan digoreng, ya, didadar, yang satu digodok, yang satu diceplok, ya. Ini nuruti ceritanya. Oh, kalau dianggremi nanti bisa keluar anaknya ini. Ya, yang lain makan dia nggak makan. Ada ngiler tok, aduh enak endok. Tapi dia tunggu, ya. Telur ayam itu berapa hari netas? 21 hari. Saya dulu suka piara ayam, ya, neteskan telur ayam. 21 hari meletek metu PTE cili. Lucunya, ya, kuning api. Nah, manusia itu seperti itu. Kita semua dikasih telur satu-satu, telur ayam kampung. Terserah Arab dia Pak No.
diceplok, didadat, digodok, di apa no. Tapi yang satu penting, dipelihara sampai netes. Mana. Jadi banyak. Ya. Mari saudaraku, ya, kita ambil pilihan yang ini. Ya. Kita pelihara. Kasih karunia Tuhan, keselamatan Tuhan kita pelihara, kita tumbuhkan terus. Haleluya. Sampai kita jadi sempurna. Nanti Tuhan yang menyempurnakan kita. Ya. Kita sendiri tidak mampu sempurna. Tapi Tuhan yang ada di dalam diri kita, itu yang menyempurnakan kita. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, sempurnakan Tuhan kebenaran firman-Mu yang sedikit ini, yang sudah kami pelajari tentang doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 ini. Engkau beri hikmat akal budi kepada kami semua. Engkau beri pengertian, sikapan rahasia yang baru, yang besar, sehingga kami semakin sungguh-sungguh yakin bahwa Engkau satu-satunya utusan Allah, tidak ada yang lain. Engkau lah juru selamat kami, Engkau yang membebaskan kami, yang melepaskan kami, Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang menyempurnakan kami. Terima kasih, sebab segala sesuatu sudah diberikan kepada kami. Haleluya. Karena haleluya, itu Tuhan, kami mau belajar firman-Mu lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, meteraikan firman-Mu, Roh Kudus berbicara pada kami, tuntun kami, bimbing kami, haleluya, ke jalan yang benar, terus sampai kami bertemu dengan Engkau dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati semua jemaat yang sudah hadir, haleluya, dengan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita, keluarga kita, anak, mantu, cucu, sahabat, kerabat, suami, istri, semua Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Kau pakai kehidupan kami cocok seperti apa yang Engkau inginkan lewat doa-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan karena mereka mengasihi Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Jangan lupa sebentar sore ada perjamuan kudus lewat YouTube. Ya, sudah bisa mengikuti, mempersiapkan diri lewat YouTube. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita oleh pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan, kekuatan, kesehatan yang sudah Kau berikan pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah kembali untuk mengucap syukur, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, serta mendengar akan sebagian firman-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Sucikan, kuduskan kami, ampuni dosa kami, kesalahan kami, kekurangan kelemahan kami. Tuhan, biarlah dengan kebenaran firman-Mu kami terus bertumbuh sampai pada kesempurnaan oleh pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita angkat roti, kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita makan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita minum dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah persekutuan kami dengan Allah Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus semakin erat, semakin menuju kepada kesempurnaan. Engkau yang menyempurnakan iman percaya kami, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.